Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bil mu'minina raufur rahim. Namun begitu kata para ulama kita, sebegitu pun cintanya Nabi kepada kita, sebegitu pun agung Nabi kepada kita, siapa yang bisa mencintai Nabi dan jadikan Nabi sebagai uswah untuk mereka? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahzatin abada, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli wa sallim ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub, wa salli wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa salli wa sallim ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur, fi kulli lahzatin abada, عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sayang kepada kita, dan sayang Allah lebih kepada umat ini, kita ini, yang kalau lihat segi prestasi kita ini tertinggal jauh sebenarnya dari orang-orang terdahulu. Kita mendengar melalui penyampaian para guru-guru kita di majelis-majelis ilmu mereka, bagaimana kaum-kaum terdahulu susah payah mereka karena iman itu. Kalau sekiranya kita harus menjalani seperti itu, kita nggak kuat. Belum tentu kita milih hidup sebagai ahli iman,
dan belum tentu kita bertahan hidup sebagai ahli iman, belum tentu. Orang-orang dulu untuk iman mereka digergaji, dibakar hidup-hidup, disalib. Ini cerita orang-orang terdahulu. Ashabul Ukhdud, karena iman mereka dibakar hidup-hidup, dibuat lubang-lubang di tengah-tengah kota, di setiap lorong jalan dinyalakan api di lubang itu. Setiap orang lewat di situ, kalau dia beriman kepada Allah, dia akan ditolak masuk ke dalam api, terbakar hidup-hidup dan sampai mati. Kalau untuk beriman harus seperti itu, kita rasanya nggak kuat. Allah Ta'ala sayang lebih untuk umat ini. Untuk beriman tidak harus melewati penderitaan seperti orang-orang terdahulu. Kita dengar lagi kisah bagaimana ibadat mereka. Kita mendengar kisah-kisah umatnya Nabi Musa, kaum Nabi Musa dalam ibadat mereka. Kita tidak akan mungkin bisa seperti itu. Tetapi Allah sayang lebih justru untuk umat ini, karena umat ini adalah umat yang bungsu, umat yang terakhir. Setelah umat ini tidak ada lagi umat yang ada kiamat, hadirin yang mulia. Setelah umat ini kiamat sudah. Kehidupan dunia Allah Ta'ala sudah tutup. Itu Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, sebut dengan ungkapan iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kiamat itu sudah begitu dekat waktunya dengan kita. Iqtarabatis sa'ah, hari saat kehancuran alam semesta sudah begitu sangat dekat. Wal syaqqal qamar, bulan juga sudah terbelah. Di tempat yang lain Allah Ta'ala i'lan kepada kita, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, saat dimana semua kita harus berdiri di mahkamah Allah juga sudah begitu dekat saatnya. Kalau kita siang hari atau pagi-pagi seperti ini datang surat kepada kita atau telepon kepada kita beritahu besok pagi Bapak dipanggil di pengadilan, bisa sarapan pagi lagi, nggak sanggup lagi sarapan pagi. Siang ada teman datang, kita juga nggak sanggup bicara dengan mereka. Di malam hari kita udah nggak bisa tidur, apapun nggak bisa hadirnya. Ketika datang berita kepada kita, besok Bapak mesti harus ke pengadilan, besok Bapak dipanggil ke kepolisian untuk diinterogasi, udah nggak bisa tidur Pak. Makan kebutuhan pokok nggak bisa, istirahat tidur malam itu juga kebutuhan pokok badan kita nggak bisa. Tetapi ketika datang i'lan dari Allah, berita benar, berita besar datang dari Zat yang maha benar, datangnya dari Zat yang maha besar, penguasa alam semesta, datang berita kepada kita dari Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, sudah begitu dekat waktunya kalian harus berdiri di depan mahkamah Allah. Tidak ada pembela, tidak ada lawyer, tidak ada penterjemah. Wa hum fi ghaflatihim mu'ridun. Kok yang bisa? Kok bisa masih lalai? Bahkan semakin berpaling dari Allah. Padahal peringatan besok kamu harus berdiri di depan saya, ketika itu tidak ada pengacara, tidak ada pembela. Pencinta-pencintamu pun akan lari menjauh dari kamu. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sayang lebih untuk umat ini. Karena apa? Kita ini umat yang bungsu. Macam secara umum orang tua punya anak beberapa orang, biasanya akan ada sayang lebih untuk anak yang bungsu. Biasa itu seperti itu. Dan untuk umat yang bungsu ini hadirin yang mulia, untuk umat tersayang ini, Allah Ta'ala beri untuk umat ini
Nabi yang terbaik, Nabi yang paling unggul, Nabi yang paling agung, penghulunya segala Nabi, sayyidnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang Nabi yang sayang kepada umatnya itu lebih berbanding dengan Nabi-Nabi terdahulu dalam menyayangi umatnya. Seluruh Nabi, seluruh Rasul sayang kepada umatnya, tetapi sayang, cinta kasih Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini sama sekali jauh berbeda dengan cinta dan kasih sayang para Nabi, para Rasul kepada kaum-kaumnya. Bahkan para ulama kita mengatakan, sekiranya pun dikumpulkan jadi satu, kelipatan cinta kasih sayang Nabi Nuh kepada kaumnya, cinta kasih sayang Nabi Ibrahim kepada kaumnya, cinta dan kasih sayang Nabi Hud, Nabi Saleh kepada kaum-kaumnya, terus seperti itu digabungkan jadi satu, berbanding dengan cinta kasih yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini, tetaplah lebih cinta kasih Nabi untuk kita. Kita lemah, dari semua hal kita lemah. Usia pendek, ibadat sedikit, itu pun belum tentu sempurna. Yang sedikit dan belum tentu sempurna itu pun masih bercampur dengan ria lagi. Dengan ini kita mau jumpa Allah, hadirin yang mulia. Saya kerap kali terfikir kalau pas sendirian, diam, kadang-kadang terfikir, kalaulah nanti jumpa Allah, ketika itu tidak punya pembela. Orang di dunia ini, orang-orang yang katanya mencintai kita, menyayangi kita, membela kita, perhatian dengan kita, mereka pun menjauh dari kita karena dahsyatnya hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih, dari ayah kandungnya, mak kandungnya pun mereka lari menjauh, apalagi dari hanya sekedar teman, jauh. Yauma idzin sya'nu yughni, ketika itu semua orang sibuk sama dirinya sendiri masing-masing. Kalau ketika itu berdiri di hadapan Allah, Allah tanya satu persatu dari semua nikmat yang Allah beri kepada kita, bisa enggak kita jawab? Misalnya satu pertanyaan, dan ini sering mengusik pikiran pribadi saya. Coba kamu kemukakan satu subhanallah saja, yang itu murni untukku, kata Allah. Bisa enggak kita jawab? Dalam seumur hidup kita, mungkin kita sudah salat ribuan rakaat, fardunya, sunnatnya. Mungkin kita telah berpuasa fardu dan sunnat ribuan hari. Kita mungkin sudah sedekah, sudah zakat, tidak terhitung. Tetapi hadirin yang mulia, ketika Allah Ta'ala tanya, coba kemukakan kepadaku satu amal, satu subhanallah, satu sujud, satu ruku, satu ayat dari kalamku yang aku baca, yang itu murni hanya untukku, tidak selain untukku. Ketika itu kita kira-kira, kita bisa enggak mengemukakan ada satu dari amal kita yang itu murni hanya untuk Allah? Karena Allah Ta'ala sangat cemburu apabila Allah Ta'ala disekutukan oleh selain apapun, oleh apapun dari selain Allah di hati kita. Allah adalah zat yang maha pencemburu. Kita ini hadirin yang mulia, kita bapak-bapak, pakaian kita disetrika, makanan kita dimasak, semua keperluan kita disiapkan oleh istri kita. Tapi ternyata kemudian hari kita tahu ada laki-laki lain di hati istri kita. Ada artinya semua pengabdian ini. Bahkan kita memvonis semua ini adalah khianat, semua ini adalah kedustaan, semua ini adalah kebohongan. Walaupun mungkin sebenarnya tidak semua. Bayangkan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ngasih apa-apa? Apa kita pernah ngasih kehidupan kepada istri kita? Apakah kita yang mendenyutkan jantung istri kita? Apa ia ada kita suami yang mengalirkan darah istri kita?
Kita cuman bawa makanan dari luar sampai ke dalam rumah. Kita mungkin bisa memberi pakaian, itu pun ihsan dari Allah, bukan mutlak dari kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sayang lebih untuk umat ini. Saking sayangnya Nabi kepada umat ini. Sama kita-kita ini. Sama kita-kita yang jarang-jarang ingat Nabi, hadirin yang mulia. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam siang malam pagi petangnya ingat kita. Seimbang enggak cinta kita pada Nabi? Tidak ada hari-hari yang berlalu dalam kehidupan Nabi yang di sana kosong hati Nabi dari kecintaan kepada umat ini. Enggak ada, enggak ada. Kalau Nabi lapar karena umat ini, Nabi dahaga karena umat ini, Nabi enggak tidur malam karena umat ini. Kalau Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam keringetan karena umat ini, kalau Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam berdarah karena umat ini, seluruh kehidupan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam untuk menyayangi umat ini. Sampai Allah Ta'ala pun takjub dengan kecintaan kasih sayang Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Itu Allah Ta'ala pernah nyapa Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku Muhammad, begitu besar cintamu kepada umatmu, sayangmu kepada umatmu, sudahlah, mulai sekarang ke depan, kata Allah nih, mengenai nasib umatmu aku serahkan kepadamu. Kira-kira kalau Allah bilang begitu ke kita, begitu sayangnya wahai hambaku kamu kepada anakmu, ya sudahlah, mulai hari ini nasib masa depan anakmu dunia akhirat aku serahkan kepadamu. Kita terima enggak itu? Mesti kita terima. Nasib anakku diserahkan oleh Allah kepadaku, aku terima. Wahai anakku, kamu jadi orang paling kaya, paling mulia, paling besar, paling agung, paling dielu-elukan, paling bahagia duniamu dan akhiratmu, karena Allah sudah serahkan kepada ayah mengenai nasibmu. Tetapi saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, ajib ketika Allah Ta'ala menciptakan akal dengan segala kesempurnaan dan kemuliaannya 100%, ternyata satu bahagian 1% itu yang Allah Ta'ala beri kepada seluruh makhluknya, para nabi, para rasul, termasuk para malaikat. Di kalangan manusia biasa yang bukan nabi dan rasul, para ulamanya, nuqabanya Nabi Musa, hawarinya Nabi Isa, para sahabatnya Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, itu ternyata itu hanya menerima satu bahagian daripada kesempurnaan akal, termasuk ilmu. Adapun 99 kesempurnaan akal, kesempurnaan ilmu, itu Allah letak dalam diri yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan akal nubuwah, dengan kecerdasan akal nubuwah, dengan kesempurnaan ilmu nubuwah yang ada pada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, kita tidak membayangkan apa jawaban Nabi. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana cintaku kepada umatku, kasih sayangku kepada umatku, tapi aku lebih yakin, aku tahu juga, aku yakin ya Allah, cintamu kepada umatku jauh lebih besar daripada cintaku kepada umatku. Aku yakin ya Allah, betapa besar pun cintaku kepada umatku, cintamu kepada umatku jauh lebih besar. Ini kesempurnaan akal Nabi, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, mengenai umatku aku kembalikan kepadamu. Kalau kita terima, tetapi Nabi tidak. Sempurna ma'rifat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam tentang betapa besar cinta dan kasih sayang Allah kepada umat ini. Allah Ta'ala menciptakan kita dengan kelembutannya, Allah membesarkan kita dengan kelembutannya, Allah menjaga kita dengan kelembutannya, Allah memberikan segala-galanya untuk kita dengan kelembutannya. Allah enggak pernah lembut, tidak pernah tidak lembut kepada kita hadirin yang mulia. Ketika kita sehat, Allah lembut kepada kita.
Ketika kita sedang sakit parah pun Allah lembut dengan kita. Ketika kita serba cukup, ketika itu Allah lembut dengan kita. Ketika kelihatannya rasanya kok serba kurang, sebenarnya ketika itu Allah tetap lembut kepada kita. Dan kelembutan Allah Ta'ala kepada kita sempurna. Nih kasih sayang Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah Nabi terima ketika Allah serahkan nasib kita kepada Nabi itu, Allah Ta'ala Nabi terima, mungkin ceritanya akan berbeda. Karena bagaimanapun besar kasih sayang Nabi kepada umat ini, tetaplah tentu tidak akan seperti cinta dan kasih sayang Allah kepada umat ini. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri untuk kita satu orang Nabi yang Allah Ta'ala ceritakan ini dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang khadim Nabi, 11 tahun atau 10 tahun beliau berkhidmat siang malam kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tahu banyak hal mengenai Nabi. Beliau meriwayatkan begini, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat ini dengan bunyi, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Berhenti Nabi, wakaf di sini, kemudian Nabi katakan, ana anfasukum nafsan, ana anfasukum nasaban, ana anfasukum hasaban, ana anfasukum baitan. Panjang Nabi menyebutkannya. Sungguh telah datang kepada kamu satu orang Rasul, anfas, yang paling mahal. Kalau min anfusikum, dari golongan kamu, kalangan manusia, dari bangsa Arab, orang Quraisy yang kamu tahu. Tapi kalau kita baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, yang paling mahal, yang paling berharga di kalangan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Inilah yang Allah Ta'ala utus untuk kita sebagai Nabi kita. Azizun alaihi ma anittum. Beban berat bagi Nabi kalau dengar berita kita susah sedikit saja. Dengar berita umatnya susah tu Nabi susah. Dan kesusahan yang dipikul Nabi, yang membebani hati Nabi ketika mendengar berita umatnya susah, itu sampai Nabi berhutang. Ada kita nih yang dengar berita ada teman susah, kemudian karena kita beban, kita mau nolong, kita enggak punya, kemudian kita hutang sama orang untuk meringankan beban teman kita. Ada yang pernah sekali sebegitu pernah. Kita hutang bukan untuk kita. Kita hutang bukan karena anak istri kita kekurangan, rumah tangga kita kekurangan, tapi dengar teman kita kekurangan, kemudian kita hutang. Inilah yang terjadi dalam kehidupan yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhutang kepada Yahud, dan itu berkali-kali. Dan karena sebab ini Nabi telah ditagih hutangnya dengan cara yang kasar, dipermalukan oleh si Yahud di hadapan para sahabat, ditarik kera bajunya sehingga kancing bajunya putus, dipermalukan. Dan hutang ini sebab untuk membantu umatnya yang beliau dengar berita dalam kekurangan. Ini Allah Ta'ala beri untuk kita Nabi yang seperti ini. Bil mu'minina raufur rahim, penyayang, sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Al-Imam Al-Alusi menyebutkan begini, rauf bil mukhti'in bil muti'ina min ummati, rahim bil mudnibina min ummati. Sama umatnya yang saleh, yang baik-baik pun sayang, sama umatnya yang maksiat pun Nabi sayang. Itu Pak, kalau kita ziarah Nabi, kan ada itu di dinding hadap kiblat, kita baca tertulis syafaati lil kabairi, syafaati lil ahli kabairi min ummati.
syafaati li ahli kabairi min ummati. Nabi udah menyiapkan syafaatnya khusus untuk umatnya yang pendosa-pendosa besar. Kita itu orang nggak harus salah besar ke kita, nggak usah harus salah besar ke kita. Salah kecil kita tersinggung, kita buang muka seumur hidup. Salah bicara, atau sebenarnya dia nggak salah, kita aja yang perasaan sehingga kita tuding dia bersalah. Itu teman berpuluh tahun, tapi kemudian gara-gara sebab itu yang belum tentu salah, kita akan berpaling, berbuang muka dari teman kita, dari kerabat kita sendiri seumur hidup. Nabi seluruh hidupnya untuk umatnya, untuk nyayangi umatnya, untuk doakan umatnya, untuk membela umatnya. Tapi kerap hadirnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, umat ini menyakiti nabinya dengan ucapannya, dengan sikap hidupnya. Untuk itu pun Nabi sudah menyiapkan syafaatnya yang khusus untuk para pendosa-pendosa besar dari umat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nih, kalau di tempat kita lagi suasana maulid sampai 3 bulan, cerita tentang Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam di mana-mana. Nah, sekarang kita tafakut hati kita nih. Sudah sebesar apa kecintaan kita kepada Nabi? Atau sudah enggak muncul kecintaan walaupun seukuran separuh zarrah, tapi cinta beneran kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, semua kita katakan cinta, tetapi benar enggak di sisi Allah kita ini memang benar-benar mencintai Nabi? Allah Ta'ala katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ketampanan Nabi, keindahan Nabi saja sudah cukup manusiawi kalau kita mencintainya. Satu orang sahabi namanya Hasan bin Thabit, syairan di hadapan Nabi, di dalam masjid Pak, bukan di pasar, di hadapan Nabi di dalam masjid. Hasan bin Thabit bersyair, ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih indah darimu ya Rasulullah, biji mata ini tidak pernah menatap. Orang Arab kan banyak yang tampan Pak, tetapi sebanyak itu orang tampan, Hasan bin Thabit katakan biji mata ini belum pernah melihat manusia seindah engkau, setampan engkau. Ajmalu minka lam talidhin nisa'u, yang lebih indah darimu ya Rasulullah, tidak akan pernah ada wanita yang bisa melahirkan. Ini Sayyidah Aminah, ini wanita mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Sayyidah Aminah adalah wanita mulia, wanita pilihan, wanita agung. Ketika mendengar kata-kata ini, Nabi tersenyum dan Nabi gembira. Khuliqta mubarra'an an kulli aib, kamu ini ya Rasulullah diciptakan benar-benar enggak ada kurangnya sedikit pun. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau ini diciptakan sebagaimana yang engkau inginkan ya Rasulullah. Seolah-olah itu sebelum Allah, seakan-akan ya Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan Nabi, Allah nanya dulu, wahai kekasihku Muhammad, kamu mau bentuk hidung seperti apa, dahi seperti apa, kamu mau bentuk bibir seperti apa, kamu mau warna kulit seperti apa, kamu mau rambut seperti apa. Khuliqta ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Dari yang ini saja hadirin yang mulia, dari yang ini saja sangat manusiawi. Kalau Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jadi orang yang paling kita cintai di dunia ini. Cerita-cerita tentang ketampanan Nabi Yusuf kan masyhur. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Wanita-wanita Mesir menyayat-nyayat jarinya, terpotong-potong, enggak terasa. Sebab apa? Melihat ketampanan Yusuf. Dan itu pun Yusuf hanya lewat sekilas begitu. Yusuf sekilas lewat sekali begitu.
sebab pandangan mereka yang sekilas kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, itu mereka sayat-sayat jari-jari mereka enggak terasa. Mereka, ini bukan manusia, ini mesti malaikat. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini malaikat. Enggak percaya wanita-wanita Mesir kalau Nabi Yusuf itu manusia karena keindahan wajahnya. Sebenarnya hadirin yang mulia, ketampanan Nabi Yusuf tidaklah ada apa-apa dibanding keindahan wajah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika teringat aja sama wajah Nabi, enggak melihat di ketika itu, teringat aja dengan wajah Nabi, membayangkan itu sahabat tubuhnya dicabik-cabik enggak terasa, Pak. Sayyiduna Khubayb radhiyallahu taala anhu ketika ditahan oleh orang-orang kafir, disalib di Bir Ma'unah, itu kok beliau disalib, dicabik-cabik. Abu Sufyan ketika itu belum beriman, bilang, wahai Khubayb, mau enggak kamu kami turunkan, kami kembalikan kamu ke keluarga kamu, kami beri harta yang banyak, tapi Muhammad gantikan tempatmu di tiang salib ini. Apabila disebut saja nama Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau itu matanya melotot begitu. Anta wadak, apapun yang kamu buat, buatlah. Sekiranya kamu buat semua itu untukku, sementara aku mendengar ada duri kecil nusuk kaki Nabi, aku enggak tenang. Ketika itu Khubayb dicabik-cabik tubuhnya enggak terasa. Di Badar, Pak, para sahabat kepala mereka terpenggal enggak terasa. Separuh badan mereka tertebas enggak terasa. Efek kewibawaan yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi azizun alaihi ma anitum, jasa Nabi yang begitu besar. Dan jasa Nabi itu tidak terhenti ketika wafatnya Nabi untuk umat ini, enggak. Sampai hari ini Nabi terus berjasa untuk kita, sampai saat ini, dan akan terus berlangsung sampai setiap individu umat ini yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, semuanya masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan bahkan ketika mereka sudah berada dalam syurga, jasa Nabi terus berlangsung, tidak akan pernah terhenti. Karena syurga itu sendiri diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Itu arsy tidak Allah Ta'ala cipta kalau bukan karena Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta tidak Allah takkan cipta kalau bukan karena Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syurga pun Allah Ta'ala tidak cipta kalau bukan karena berkah yang mulia Nabi, kalau bukan karena sebab yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kita tetap menerima ihsan dari Nabi kita. Terus di hari kebangkitan yang ditanya Nabi adalah kita. Nabi sudah di seberang jembatan titian sirat, syurga dengan segala kesenangannya di belakangi Nabi, hadapan Nabi, tatapan mata Nabi terus di atas sirat, di hadapan sirat, tengadah tangan ribuan tahun doa untuk umat ini, Allahumma ya Rabbi sallim sallim. Hari ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rauf bil mu'minin raufur rahim. Namun begitu kata para ulama kita, sebegitu pun cintanya Nabi kepada kita, sebegitu pun agung Nabi kepada kita, siapa yang bisa mencintai Nabi dan jadikan Nabi sebagai uswah untuk mereka? Siapa? Nah, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran juga, untuk membatasi orang-orang yang cinta dengan kecintaan yang benar, atau hanya orang yang menyuarakan cinta tapi kecintaannya adalah palsu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ini yang pertama, orang yang akan benar-benar mencintai Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, sehingga cintanya itu berefek menjadikan Nabi sebagai imam dalam kehidupannya. Dalam urusan salat, imam mereka adalah Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan muamalah muasyarah, mereka juga bermakmum kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya zahir mereka, batin mereka juga bermakmum kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa seperti itu? Man kana yarjullah, orang yang cita-citanya
adalah untuk mendapatkan Allah. Orang yang pertama syaratnya adalah orang yang dalam hatinya, hadapan hatinya dalam seluruh kehidupannya adalah untuk mendapatkan Allah, mencari keredaan Allah. Kalau orang itu enggak semangat cari redha Allah, jazbahnya itu orang senang, yang penting orang senang, orang kagum, yang penting orang itu puji, yang penting orang akui, enggak pernah terfikir ini diakui tidak oleh Allah, Allah terima tidak, ini enggak terfikir seperti itu. Kalaupun kadang-kadang sewaktu-waktu sesaat teringat, iyalah nanti kan Allah paham, Allah tahu kelemahan saya, kesana lagi, akhirnya mundur lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana mungkin kita tidak menjadikan harapan kita adalah Allah, hadapan hati kita adalah Allah? Karena memang hajat kita yang sebenarnya adalah kepada Allah. Kita butuh makan, butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Semua ini ada dalam genggaman Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma, segala sesuatu yang ada di alam semesta miliknya Allah. Orang-orang yang orang-orang tertentu yang manfaat banyak untuk orang banyak, dia perlu penjagaan, perlu pengawalan, perlu tentara untuk menjaga keselamatan dirinya. Tapi Allah katakan walillahi junudus samawati wal ard, segala ketentaraan milik Allah. Kita ingin punya ini, punya itu, tapi segala-galanya milik Allah. Walillahi mirasus samawati wal ard, walillahi khazainis samawati wal ard. Kita ingin tenang, kita ingin bahagia, kita ingin mulia. Walillahil izzatu jami'a, kemuliaan mutlak milik Allah. Allah memberikan kemuliaan bagi siapa yang dikehendaki, Allah mencabut kemuliaan dari siapa yang dikehendaki. Pagi hari hina, tiba-tiba sore mulia, Allah Ta'ala kuasa menjadikan hal itu. Dan ada orang di pagi hari dipikul-pikul, diusung-usung, dieluk-elukan, tapi di petang hari dia jadi orang yang hina, dicaci maki dan dilempari. Allah Ta'ala juga kuasa. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Hajat kita sebenarnya adalah kepada Allah. Kita ingin sehat, itu ada di sisi Allah. Kita ingin hidup, kehidupan adalah milik Allah, dan Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala matikan siapa yang dikehendaki. Wal hayyu huwal hayyu huwal mumit, huwal muhyi huwal mumit. Dialah zat yang maha hidup, memberikan kehidupan. Dia juga lah zat yang mematikan siapapun saja yang dikehendaki akan kematian. Hajat kita sebenarnya adalah kepada Allah. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, hidup kita ini sekali, masa yang sekali ini begitu singkat, yang tersisa tinggal sedikit lagi. Saudaraku sekalian, maaf, kita ulangi sekali lagi, hidup kita ini cuma sekali. Yang sekali ini pun sangat singkat waktunya. Yang sekali dan sangat singkat, sisanya tinggal sedikit lagi. Kalaulah kematian datang menangkap kita, kita ini belum sempat jadi orang yang hadapan hati kita untuk cari ridha Allah. Tidak ada peluang untuk memperbaiki diri setelah kematian. Jadikan Allah sebagai tujuan kita. Orang-orang sufi sering mengungkapkan, ilahi anta maksudi, maksud hidupku adalah engkau ya Rabb. Wa ridhaka matlubi, keridhaanmu itulah yang menjadi tujuan hidupku. Yang kedua, hadirin yang mulia, ini kedua, siapa orang yang jadikan Nabi itu sebagai kecintaan terbesar dalam hatinya dan menjadikan Nabi sebagai imam dalam seluruh kehidupannya? Siapa? Yang pertama, orang yang menjadikan Allah sebagai harapannya, menjadikan Allah sebagai maksud hidupnya. Sedikit saya teringat itu munajatnya Yahya bin Ma'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau itu sampai munajat begini, Pak, ilahi la yasibul lail illa bimunajatik. Ya Rabb, keindahan malam tidak akan pernah terjadi dan tidak akan bisa saya rasakan illa bimunajatik,
kecuali dengan bersamamu di malam itu. Munajat kepada Allah. Indahnya malam, lezatnya malam, kata Yahya Ar-Razi rahimahullah, ketika aku munajat kepadamu ya Rabb, ketika aku rukuk sujud di hadapmu, isianalah kelezatan, keindahan malam. Wala yatibun nahar illa bi ta'atik. Siang itu akan menjadi indah dan lezat manis bagiku apabila di siang itu ada ketaatan kepadamu. Jadi bukan dengan piasan kebahagiaan itu. Kalau bahasa kita piasan-piasan, hore-hore. Semu kebahagiaan, kelezatan, kemanisan dan keindahan yang sebenarnya siang hari yang kita lalui adalah kalau di sana kita mentaati Allah. Dan ketaatan kepada Allah adalah membahagiakan kita dalam kehidupan dunia juga akhirat. Jangan terbayang kalau sudah cerita Allah itu cerita akhirat. Tidak. Allah yang ciptakan dunia, Allah yang ciptakan kita, yang memang sengaja Allah mengantar kita ke dunia ini. Bukan silap, bukan tanpa sengaja, bukan. Atau Allah ciptakan kita tapi yang ngutus kita ke dunia bukan Allah, bukan. Allah yang cipta kita, yang cipta dunia, dan yang mengantar kita ke dunia ini Allah. Dan Allah ingin kita bahagia di dunia ini. Dan kebahagiaan kita di dunia adalah dengan ketaatan kepada Allah. Udah ya? Bahagia, indah, lezat, manisnya malam dengan munajat kepada Allah. Siang hari dengan ketaatan kepada Allah. Ilahi, la tatibud dunya illa bidzikrika wa ma'rifatika. Oh Rabbku, indahnya dunia ini dengan mengingatmu, dengan menyebut namamu, dan dengan mengenalmu. Tidak terasa indah sama sekali tanpa mengenal Allah, saudaraku sekalian. Dan ini benar, kita akan dapat ketenangan yang sebenarnya, bukan ketenangan semu. Kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semu. Itu dengan zikir kepada Allah, dengan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Dan terus ketika saya mengatakan begini, jangan kita terbayang kalau begitu pegang tasbih terus. Enggak. Kalau gitu di dalam masjid terus, tidak. Siapa yang nyuruh begitu? Yang ciptakan sawah ladang juga Allah, yang siapkan binatang ternak juga Allah, yang membentangkan gunung untuk digarap, laut untuk diambil faedahnya juga Allah. Kita teringat dengan ungkapan salah seorang masyaikh kita, Hadratus Syekh Al-Imam Maulana Muhammad In'amul Hasan qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau sering mengungkapkan begini, zikrul ainaini bil buka, zikir mata dengan menangis. Kalau mata kita ini berurai air mata ketika kita ingat masa lalu yang sia-sia, apalagi masa lalu yang tidak baik, kemudian mata air kita menetes, air mata kita berurai, ini mata kita sedang zikir. Lewat di hadapan kita sesuatu yang bukan hak untuk ditatap, kita tunduk pandang. Kita lagi baca koran, baca majalah, sesuatu yang tidak patut untuk kita lihat, enggak baik untuk kita baca, kemudian kita alihkan. Ini mata kita sedang zikir. Zikrul udhunaini bil asghab, zikir telinga dengan mendengar. Ayat-ayat Allah diperdengarkan, kita dengar. Hadis-hadis Nabi dibacakan, kita dengar. Nasihat kalam hikmah para ulama diperdengarkan, kita dengar. Ini telinga kita sedang zikir. Zikrul lisani bis sana, zikir lisan dengan memuji-muji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Segala macam ungkapan yang menyanjung dan membesarkan Allah. Zikrul yadaini bil ata, zikir tangan dengan menolong, memberi. Tadi ada iklan dari pengurus safari subuh, diberi dorongan dan targhib untuk menyiapkan rumah untuk saudara-saudara kita. Saya teringat nih Nabi, ketika Nabi mau safar dengan sahabat, ada sebagian sahabat yang punya kendaraan, ada sebagian sahabat yang nggak punya kendaraan. Simpel aja Nabi menyelesaikan masalah. Yang punya kendaraan 2 kasih temannya 1 ya, enak kan? Simpel saja. Yang punya rumah 2 kasih temannya 1 ya, simpel saja sebenarnya.
Semoga Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk senantiasa buat ihsan kepada sesama. Ya. Yang punya kelebihan sebenarnya Pak, dari yang ada kelebihan kita beri itu ya sangat tidak seimbang sih sebenarnya. Tapi itu pun Allah Ta'ala hargai karena umat yang bungsu inilah. Karena kita ini umat yang bungsu, yang secuil itu pun Allah Ta'ala hargai. Yang penting yang secuil ini jangan ditinggalkan, kalau boleh ditambah, ditingkatkan. Ma la yudraku kullu fala yudraku kullu. Kalau nggak mampu semua, jangan ditinggalkan juga semua. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, zikrul yadaini bil ata, zikrul qalbi bil khawfi war raja. Zikir hati dengan takut kepada Allah, harap kepada Allah. Ulama mengatakan selagi hatimu belum ada rasa takut kepada Allah, maka segala sesuatu ini akan menjadi sumber ketakutan untukmu. Takut dengan sesuatu yang gak layak ditakuti, takut dengan sesuatu yang gak ada, hadirin yang mulia. Takut dengan masa depan, takut dengan hari esok, takut dengan yang gak jelas, hadirin yang mulia. Takut dengan sesuatu yang sangat tidak patut kalau kita takut kepadanya. Wallahu ahaqqu an takhsha. Allah zat yang maha kuat, yang kalau tersinggung, kalau marah, murkanya gak ada yang bisa redam. Justru sebenarnya Allah lah yang patut kita takuti. Wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lah yang paling berhak untuk kita takuti. Kok malah gak takut kepada Allah? Waraja, harapan kita sepatutnya kepada Allah. Karena nasib kita juga nasib seluruh makhluk dalam genggaman Allah. Bahagia kita, bahagia seluruh makhluk. Susah kita, susah seluruh makhluk. Syurga dan nerakanya kita dan syurga, serta nerakanya seluruh manusia dan jin, dalam genggaman Allah. Allah putuskan bahagia, seluruh manusia membuat dia terus menderita, tetap dia akan bahagia. Allah Ta'ala putuskan satu orang itu menderita, seluruh makhluk nolong dia, menyelamatkan dia, dia pasti akan tetap menderita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadikan Allah satu-satunya tetap kita menaruh harapan, karena memang Allah lah zat yang layak untuk kita jadikan harapan kita. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Menjadikan selain Allah sebagai gantungan gak layak. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, puncak zikir. Puncak zikir adalah zikrul ruh. Apa zikrul ruh? Bitaslimi war ridha. Ini puncak zikir. Bitaslim, pasrah serah diri kepada Allah. War ridha, merasa ridha. Ridha dengan apa saja ketetapan Allah. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berzikir dengan kalimah ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, di pagi hari dibaca 3 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala wajib atasnya menerima keridhaan Allah. Dibaca di petang hari, maka wajib atasnya keridhaan Allah Ta'ala. Kita amal. Yang beritahu ini adalah utusan Allah, Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Kerap di malam hari banyak kekurangan kita, ketergelinciran kita di malam hari. Pagi hari kita perbaharui iman, sambung balik hubungan dengan Allah, nyatakan keredaan kita kepada ketetapan Allah pun, yang apapun bentuk ketetapan Allah. Karena kan kita ini kan hamba. Terkadang kita namanya hamba kan menerima, hadirin yang mulia. Terkadang kita menginginkan sesuatu, tetapi yang kita dapatkan tidak seperti yang kita inginkan. Dalam keadaan seperti itu pun kita tidak berhak untuk kritik Allah. Ya Allah, kenapa engkau buat seperti ini? Enggak. Karena kita ini hamba. Dan apapun yang dibuat Allah itu adalah atas dasar kelembutan Allah dan kasih sayang Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini yang kedua adalah orang yang apa? Yang kedua, orang yang akan menjadikan Nabi sebagai imam. Kecintaan pada Nabi adalah lebih dari segala-galanya. Adalah yang kedua, orang yang menjadikan hadapan hatinya adalah untuk membangun kehidupan akhirat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Orang yang jazbah amalnya itu bukan untuk akhirat, jazbah kehidupannya bukan untuk akhirat.
Ini adalah orang yang menyesal, orang yang merugi, dan penyesalannya tidak akan bisa dia perbaiki, nggak bisa. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada kerja-kerja dunia yang justru itu manfaat untuk membangun kehidupan akhirat kita. Tapi sebaliknya, kelihatannya amal-amal agama, tapi justru dalam pandangan Allah itu bukanlah amal agama. Betapa banyak orang yang transaksi di padang, di pasar, pagi petang, mereka kelelahan transaksi, tawar menawar, jual beli, mengirim barang, menerima barang yang dikirim. Kelihatannya mereka sibuk dengan urusan dunia, tapi ketika hadapan hati mereka untuk kehidupan akhirat, yang pertama, supaya dirinya tidak jadi beban untuk orang lain meminta-minta. Yang kedua, berbuat ihsan kepada sesama, menunaikan kewajiban menafkahi keluarga. Maka orang yang seperti ini kelelahan dalam perdagangannya, keletihan dalam perniagaannya, menjadi sebab sepanjang hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak orang yang seperti ini nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan para nabi dan para syuhada. Kelihatannya kerja dunia, tapi manfaat untuk kehidupan akhirat. Betapa banyak orang ruku dan sujud, tilawat Al-Quran, yang dibacanya adalah kalamullah, yang mana Nabi katakan, enggak, kamu tidak akan kembali kepada Allah dengan membuat sesuatu yang lebih baik daripada kalamullah. Artinya ini amal yang sangat besar, tapi ternyata di sisi Allah amalnya tidak membawa kepada keridhaan Allah, dan amalnya itu bacaan Al-Qurannya tidak membawa dia kepada keridhaan Allah, tidak membangun kehidupan akhiratnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Abu Hurairah setiap kali meriwayatkan hadis ini berkali-kali pingsan. Amal-amal agama, amal-amal yang besar, tapi justru dengan amal ini tidak menghantarkan kehidupan akhiratnya terbina. Dia tidak sadar dapatkan kecintaan Allah di sana. Jadi tidak akan orang yang mati syahid, dia mati syahid dalam perjuangan agama, mati syahid dalam perjuangan agama. Ketika jumpa Allah, apa yang kamu gunakan kehidupanmu? Aku beri kehidupan untuk berjuang di jalanmu ya Allah, sehingga aku syahid. Tapi Allah katakan, kamu dusta, kamu dusta. Orang negeri kamu, penduduk dunia tahu kamu syahid, tapi sesungguhnya aku tahu kamu buat itu untuk supaya kamu digelar sebagai pemberani, pahlawan, dan kamu sudah dapatkan sanjungan itu. Campakkan dalam jahanam. Yang kedua, orang yang belajar mengajar Al-Quran, dia belajar mengajar apa? Al-Quran. Bukan hanya menghafal, tetapi ma'aninya diajarkan. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah, aku beri kehidupan untuk apa kamu gunakan? Aku menggunakan kehidupanku kecuali untuk belajar mengajar Al-Quran ya Allah, untuk mendapatkanmu ya Allah. Kamu dusta, itu supaya kamu dipanggil hafid, supaya kamu dipanggil alim, dan kamu sudah dapatkan panggilan itu. Kamu makanlah panggilan itu, dah campakkan ke dalam jahanam. Orang yang menafkahkan jalannya di atas jalan kebaikan, tetapi ternyata bukan untuk dapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mencari keridhaan Allah, supaya dipanggil dermawan, pemurah. Kamu sudah dapatkan itu, campakkan dalam jahanam. Itu sebab Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu setiap kali mau meriwayatkan hadis ini, beliau pingsan, ketakutan. Orang yang pernah hidup bersama dengan Nabi, menerima ilmu, transfer rohaniyah dari Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, begitu takutnya dengan peringatan Nabi mengenai hal ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apapun saja yang kita kerjakan, hatta kita bicara mencari keridhaan Allah untuk membangun kehidupan akhirat, kalau saya diam juga untuk mencari keridhaan Allah, membangun kehidupan akhirat, apa saja kita tersenyum juga kepada saudara kita untuk cari keridhaan Allah, membangun kehidupan akhirat. Enggak ada bahagian terkecil dari kehidupan kita, sekecil apapun, yang di sana hadapan kita bukan untuk mencari keridhaan Allah dan membangun akhirat. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, yang tidak menyia-nyiakan waktunya tanpa zikir, tidak menyia-nyiakan hidupnya tanpa zikrullah, tidak menyia-nyiakan nafasnya keluar masuk tanpa bersama dengan Allah. Nih,
Orang yang hadapan hatinya semuanya untuk cari keridhaan Allah. Orang yang hadapan hatinya untuk membangun kehidupan akhiratnya. Jangan kita terfikir kalau fikir akhirat nanti dunia terlantar. Enggak Pak, enggak. Orang yang akhiratnya telah terbina tapi dia terus masih dalam kebaikan, maka ganjaran akhirat mercik juga ke dunia. Itu yang dikatakan berkah oleh para ulama. Berkah itu apa? Berkah itu bukan ganjaran amal, hadirin yang mulia. Berkah itu bukan ganjaran amal, itu hanya percikan dari ganjaran amal. Kalau ganjaran amal itu nanti di akhirat. Kalau ganjaran amal itu yang layak untuk bisa nampung itu alam akhirat. Kalau dunia enggak. Dunia ini hanya menerima percikan dari ganjaran amal. Itu yang dikatakan berkah. Kalau tenang yang sebenar-benarnya itu nanti tenang di dalam surga. Ini percikan tenang di surga kelihatannya di akhir di dunia ini. Orang dalam keadaan genting kok dia bisa tenang. Ini dapat percikan tenang surga ini. Para sahabat lagi bertarung, lagi perang di perang Hamratul Asad, dari perang Badar, lagi perang, lain pedang-pedangnya jatuh. Jatuh bukan mati, jatuh karena ngantuk. Hatim Al-Asam lagi perang berkecamuk, kok tiba-tiba turun dari kudanya, ngambil bantal dari pelana kudanya itu. Mau ngapain? Kok saya ngantuk sekali. Orang yang hadapan hatinya untuk Allah, bangun kehidupan akhirat, Allah Ta'ala beri keberkahan, tenang yang nanti akan dia dapatkan di surga, percikannya diberi dunia. Dalam suasana yang hiruk pikuk, manusia dalam ketakutan, dia bisa hidup dalam ketenangan. Dalam kekurangannya pun dia bisa bahagia. Kita sering mendengar bagaimana kisah kekurangan Nabi dan para sahabat dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dalam kekurangan, tapi Nabi katakan, baiti jannati, rumahku syurgaku. Masa ia dalam kekurangan kok kayak syurga? Hal ini yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Tidak menyia-nyiakan hidup kita tanpa zikrullah. Saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya ngajak ya terutama diri saya sendiri, dengan kehidupan yang cuman sekali dan singkat, yang sisanya tinggal sedikit ini, kita pakai benar-benar untuk maksud hidup kita dihantar ke dunia ini. Kita yang selamat itu kita bermakmum kepada yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya makmum, apa yang dibuat imamnya itulah yang dia kerjakan. Imam ruku, dia ruku, walaupun mungkin ayat yang dia baca belum selesai. Kalau imam sudah ruku, dia ruku. Walaupun dia sedang merasakan lezatnya sujud, misalnya dapat nafahat di dalam sujud, lagi nikmat-nikmatnya sujud, ternyata imam sudah duduk, ya kita ikut duduk. Kita nggak bisa merasakan alasan kenikmatan dalam rohaniat dan itu kemudian kita berpisah daripada imam kita. Mufaraqah dari jamaah adalah azab. Imam kita adalah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga ke depan Allah Ta'ala akan jadikan sisa umur kita semuanya hanya untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kita niat kehidupan kita untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Seluruh kehidupan kita untuk khidmat kepada agama Allah Ta'ala dan kepada sunnah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena kerahiman Allah, maka kita hancur sekalipun kehidupan kita dalam kelihatannya dalam kebaikan. Maka kita senantiasa rujuk kepada pertolongan Allah Ta'ala. Zahirkan rujuk kita kepada Allah dengan senantiasa doa kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Sebagaimana ketika sakit kita hajat kepada Allah, ketika kita berada di puncak sehat pun kita butuh kepada Allah. Sebagaimana ketika kita dalam kekurangan, dalam keadaan fakir, kita hajat kepada Allah. Ketika kita dalam puncak jaya, kaya raya, ketika itu pun kita hajat kepada Allah. Hajat orang yang kaya kepada hajat orang yang miskin kepada Allah, kedua-duanya sama. Enggak, ini kalau kaya kurang hajat, enggak. Hajat orang yang berada di puncak sehat kepada Allah dan hajat kepada Allah dari orang yang sangat sakit parah, kedua-duanya sama. Hajat orang yang berada dalam kondisi aman, suasana aman kepada Allah, juga hajat kepada Allah orang yang tinggal di tempat yang sangat berbahaya, perang berkecamuk, hajatnya mereka sama kepada Allah Ta'ala. Karena aman gak aman dalam genggaman Allah, tenang dan takut dalam genggaman Allah dan letaknya di hati. Maka jaga Allah, jangan tinggalkan Allah.
jangan kemudiakan Allah. Bawa Allah senantiasa dalam kehidupan kita. Kita doa kepada Allah Ta'ala untuk menzahirkan hajat kita kepada Allah. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم